Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tarjo, Bapak Dr. Bambang Haryadi sebagai dosen pembimbing, Bapak Prof. Nizarul Alim dan Ibu Dr. Siti Musyarofah sebagai dosen penguji. Izinkan saya, Nanang Setiawan, untuk mempresentasikan ujian tesis dengan judul mengungkap fraud karyawan pada perusahaan otomotif nasional. Industri otomotif seperti halnya industri yang lain memiliki risiko, di mana salah satunya adalah risiko fraud dan juga risiko-risiko yang lainnya. Fraud sendiri itu bisa berasal dari pihak eksternal, dari customer, dari supplier, dari aparat, kemudian dan juga risiko kejahatan kriminal lainnya. Fraud juga bisa datang dari pihak internal, di mana sesuai dengan survei ACFP tahun 2019 ada beberapa pihak internal yang terlibat dalam fraud, di mana yang terbesar adalah di karyawan sebesar 31,8%, yang paling dominan. Kemudian atasan, direksi atau pemilik 29,4%, manajer 23,7%, dan lain-lain. Fenomena dan realitas fraud karyawan juga terjadi di situs penelitian, di mana penelitian fraud karyawan pada perusahaan otomotif di Indonesia masih langka. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya fenomena itu sudah pasti ada, tetapi memang penelitiannya yang masih belum banyak, sehingga ini menjadi gap riset yang ingin kita angkat. Judul dari penelitian ini adalah mengungkap fraud karyawan pada perusahaan otomotif nasional, di mana penelitian ini melanjutkan penelitian dari Omar et al. 2016, sebuah penelitian yang dipublish di jurnal Financial Crime dengan akreditasi Q2, Scopus Q2, yang mengungkap fraud karyawan pada perusahaan otomotif di Malaysia. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan otomotif berskala nasional di Indonesia, kemudian menggunakan data dan informasi dari sumber internal yang umumnya sulit diakses oleh peneliti luar, dan kalaupun ada sangat jarang terungkap ke publik. Hal ini berkenaan dengan penjagaan nama baik perusahaan, sehingga jarang sekali ditemukan publikasi. Penelitian ini juga menggunakan uji triangulasi sumber yang di penelitian sebelumnya tidak ada, menggunakan referensi dari Hermawan and Amirullah 2016 sebagai tes keabsahan data dengan minimal 20 informal dan sama bagian, yaitu ada total 10 informal dengan 4 departemen, sehingga dalam satu departemen minimal ada 2. Ini menjadi novelty dari penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana realitas fraud karyawan yang terjadi pada perusahaan otomotif nasional dan juga bagaimana pencegahannya. Tujuan penelitian ini juga untuk mengungkap realitas fraud karyawan yang ada pada perusahaan otomotif nasional dan juga memberikan rekomendasi pencegahannya. Kontribusi penelitian dari segi ilmuwan ini menambah literatur, memberikan perluasan pengetahuan praktis atas pengungkapan fraud karyawan pada perusahaan otomotif nasional di Indonesia. Temuan ini berharga karena disebutkan dari peristiwa aktual di perusahaan. Adapun kontribusi praktisnya bagi situs penelitian dan perusahaan otomotif lainnya diharapkan dapat membantu mengatasi masalah fraud karyawan, dan juga kita memberikan rekomendasi pencegahan agar fraud karyawan dapat diantisipasi untuk meminimalisir terjadi kerugian perusahaan. Masuk ke tinjauan teori atau literatur review. Penelitian terdahulu kami memberikan Omar et al. 2016, ada juga Albrook and Smolt, Hollow, Azemian, Bokong, Mortley et al. Dan Nawawi, di mana penelitian employee fraud semua ini yang fokus kepada industri otomotif hanya di Omar, sedangkan yang lainnya ada di industri perbankan, industri perhotelan, industri telekomunikasi, dan retail. Kami akan paparkan tinjauan pasar otomotif di Indonesia menurut data Gaikindo untuk data mobil di Indonesia, dan juga nanti AFF untuk yang data di ASEAN atau Asia Tenggara. Data penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020 stabil. 2017-2015 ada kenaikan, 2019 turun sedikit, kemudian 2020 turun drastis karena adanya COVID. Di
Asia Tenggara juga sama. Jadi posisi kita Indonesia, penjual Indonesia ini nomor 2, dan juga tapi di akhir tahun porsi kita akan meningkat. Memang secara kuantiti turun, tapi secara persentase share kita di Asia Tenggara naik. Teori yang kita gunakan di sini adalah fraud triangle oleh Gracie tahun 50 yang menjelaskan mengenai 3 komponen utama penyebab fraud, yaitu ada pressure tekanan, opportunity kesempatan, dan personalisasi. Kemudian dilanjutkan fraud diamond oleh Wolf and Hermansen 2004, dimana dari 3 yang tadi menambahkan capability, kemampuan bagi seorang fraudster untuk bisa terjadinya sebuah fraud. Teori yang lain adalah The Fraud Tree dari ACFA 2017. Kami akan sampaikan lebih detail fraud tree khusus di aset appreciation yang terdiri dari cash dan inventory and all other asset. Ini juga kita sampaikan karena terkait langsung pada topik di penelitian ini. Dari cabang dan ranting yang ada di aset appreciation yang terjadi di situs itu, yang pertama nanti adalah skimming, kemudian lapping. Untuk payroll scam itu ada ghost employee dan juga commission scams, dan untuk expense ada di mischaracterized expense, dan di inventory itu unconcealed larceny. Metode penelitian kami menggunakan studi kasus. Hal ini berdasarkan pengalaman peneliti yang sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Situs penelitian ada di PT ABC Cabang X, perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pernah jual kendaraan roda 4 di Indonesia. Metode pengumpulan data, observasi, dokumentasi. Di sini ada beberapa dokumen atau sumber internal yang kita gunakan sebagai penelitian untuk analisa. Laporan keuangan, laporan penjualan, laporan terkait dengan keuangan, kemudian laporan piutang, GL account, hasil audit, informasi fraud, kemudian internal control dan sebagainya. Kemudian untuk metode wawancara kami menggunakan 10 informan dari berbagai departemen, dan dimulai dari pimpinan pejabat yang bertanggung jawab tertinggi di satu cabang dan pejabat-pejabat lainnya termasuk juga karyawannya. Itulah hasil wawancara. Kemudian kita lakukan analisis data dari dokumentasi, hasil dokumen dan sumber. Itu kita analisis data menurut Creswell tahun 98. Kita lakukan pengumpulan kategori, interpretasi langsung, membentuk pola, kemudian mengembangkan generalisasi naturistik. Adapun untuk hasil wawancara kita menggunakan referensi Sugiono 2020. Ada reduksi data, tampilan data, visual dan diagram, kemudian penarikan data. Dari hasil itu kita masih lakukan lagi uji triangulasi sumber untuk melakukan uji keabsahan datanya, dan akhirnya ditemukanlah hasil penelitian. Overview situs. Situs adalah PT Astra Internasional TPK TSO cabang Banjarmasin. Tapi mohon maaf untuk penjagaan kerahasiaan. Ini kami sampaikan bahwa data ini adalah konfidensial dan kami namakan sebagai PT ABC Cabang X. Struktur organisasi PT ABC Cabang X yang paling tinggi adalah branch head, kemudian ada 2 kepala departemen, finance and administration head dan service head, dan ada juga sales supervisor, kemudian customer relation coordinator. Masing-masing memiliki tim masing-masing, dimana kalau kita lihat profil fraudster, maka yang nanti kita akan temukan di finance and ADM ada personally NGA, kemudian cashier and administration, kemudian di sales departemen ada di sales post, dan service head itu ada di mekanik dan partsman. Kita lanjutkan dengan bisnis proses penjualan, diawali dengan customer yang datang, kemudian dilakukan SPK, SO, antrean cabang, matching alokasi, kemudian proses AVI dan DO. AVI ini proses STNK dan DO itu untuk manufaktur. Surat kendaraan nanti ada surat kendaraan. Kemudian setelah selesai semua prosesnya di delivery. Kita lihat di sini ada 3 fraud risk di bisnis proses penjualan. Yang pertama ketika pelanggan transaksi awal pemberian DP, kemudian pada saat alokasi di situ alokasi dana, kemudian alokasi kendaraan juga ada risikonya, dan juga di
delivery kendaraan, yaitu di pelunasan. Kita lanjutkan ke proses bengkel after sales. Teori dari customer datang, diterima oleh SA service advisor, kemudian dilakukan proses pekerjaan di bengkel, dan setelah selesai dilakukan proses billing dan pembayaran dan penyerahan. Di sini ada 4 fraud risk. Yang pertama ketika customer datang, proses pembayaran di awal atau DP, kemudian di proses gudang spare part itu oleh internal, dan kemudian yang terakhir pada saat pelunasan atau penyerahan. Alur penerimaan dan pengeluaran uang. Di sini ada kasir yang melakukan penerimaan uang dalam bentuk cash, transfer bank, cek, kredit, debit card. Kemudian juga pengeluaran uang juga menggunakan instrumen yang sama, di mana pembayaran dilakukan ke transaksi eksternal dan juga transaksi internal. Kita lihat fraud risk-nya ada di mana aja. Yang pertama adalah terkait dengan uang tunai, kemudian proses penerimaan uang, proses pengeluaran uang baik untuk eksternal dan juga internal. Pembahasan temuan kasus fraud karyawan. Kita lihat di sini bahwa berdasarkan analisa data yang kami kumpulkan, maka terdapat kasus fraud di mana di tahun pertama totalnya ada 5 kasus dengan kerugian total 169,8 juta. Di tahun kedua ada 5 kasus dengan total kerugian 46,2 juta, dan tahun ketiga ada 2 kasus dengan total 15 juta. Dan di sini kerugian tertingginya dari tahun pertama kasus lapping yang total 125 juta, dan untuk jumlah kejadian terbanyaknya adalah skimming. Hampir di setiap tahun terjadi skimming. Kita lakukan analisa klasifikasi berdasarkan jumlah kejadian, maka yang paling banyak kejadiannya adalah skimming. Kita lihat yang pertama skimming, dilanjutkan theft of inventory dan juga payroll scam. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan penelitian Omar di Malaysia, maka di sana yang paling dominan yang pertama adalah pencurian uang tunai, kemudian pencurian aset, dan pemalsuan dokumen gaji. Sebetulnya hampir ada kesamaan. Pencurian uang tunai atau theft of cash on hand itu ketika uang sudah di sudah di cabang atau sudah di kantor. Kalau skimming itu uang masih di sales, jadi masih di luar, belum masuk ke kantor, masih belum masuk ke sistem. Jadi itu yang tidak disetorkan, sama-sama uangnya. Kemudian pencurian aset juga sama. Di sana aset itu adalah aset kantor. Kalau di sini temuannya adalah inventory atau persediaan. Kemudian di sana pemalsuan dokumen gaji, di sini payroll scam itu gaji sales bayaran. Hampir sama sebenarnya secara umum sama, tapi mungkin beda klasifikasinya saja. Kemudian klasifikasi temuan fraud berdasarkan nilai kerugian. Yang paling besar adalah lapping. Dilanjutkan skimming dan theft of inventories. Ini juga sama dengan yang tadi, bahwa kalau di sana itu yang pertama uang tunai, kemudian pencurian aset, dan pemalsuan dokumen gaji. Kita lihat klasifikasi temuan fraud berdasarkan departemen. Berdasarkan departemen, maka yang paling tinggi di sini adalah finance and organization, baru sales dan after sales. Hal ini selaras dengan hasil survei dari ACFE bahwa di sana temuan yang paling besar yang pertama departemen operasional, kemudian departemen keuangan, pembelian, dan pemasaran. Pada situs departemen operasional tidak ada secara fungsi masuk ke departemen keuangan dan pemasaran, jadi secara umum itu selaras. Tetapi ini berbeda dengan hasil penelitian dari Omar, bahwa kalau di Malaysia itu yang paling besar, paling dominan kasusnya itu ada di after sales, kemudian sales. Kita lihat juga kalau temuan berdasarkan lokasi, maka secara lokasi paling banyak di cabang, kemudian di outlet. Ini tidak ada di penelitian sebelumnya, karena memang keunikan dari situs adalah dia memiliki outlet. Kemudian penyebab dan motivasi fraud karyawan berdasarkan tinjauan teori, the fraud triangle dan the fraud diamond teori, kemudian kita hubungkan dengan fenomena dan realitas fraud pada situs. Maka penyebab yang pertama adalah tekanan finansial dan gaya hidup yang tinggi atau extravagant lifestyle, kemudian kurangnya pengawasan dari mitra kontrol, dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang fraud.
kita rinci. Tentang financial ini itu sejalan dengan hasil survei ACFV yang menunjukkan bahwa tanda perilaku fraud yang paling dominan adalah perilaku permewah-mewahan. Kemudian serupa juga dengan penelitian Omar et al. Holo Kazemian yang ada di berbagai bank, Gokong di karyawan hotel, dan Motley yang ada di karyawan supermarket, itu semua paling besar penyebab motivasinya adalah financial. Kemudian kalau pengawasan internal kontrol ini sejalan dengan penelitian Motley dan Omar. Kurangnya pengetahuan tentang fraud itu sejalan juga dengan dari penelitian Gokong dan Omar et al. Kita lanjutkan pemahaman karyawan terhadap fraud. Memberikan pemahaman fraud kepada karyawan itu dapat mengurangi potensi terjadinya fraud. Ini dari statement dari Kennedy tahun 2015. Kita lakukan beberapa pertanyaan dari karyawan. Yang pertama, bagaimana pemahaman karyawan terhadap fraud dan contoh perilaku fraud dalam pekerjaan? Sebagian besar informan memahami secara umum apa itu fraud dan bahwa tindakan semacam itu legal. Sebagian besar yang lain itu bisa membedakan mana transaksi yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Karena pernah melakukan penjelasan. Dan pertanyaan yang kedua, apa potensi fraud yang ada pada departemen dan departemen lain? Hasilnya adalah pemahaman fraud masih sebatas pada potensi fraud pada departemennya, karena sebagian kecil yang memahami potensi fraud pada departemen lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga tentang kasus fraud yang terjadi di perusahaan, apakah mengetahui kasus fraud tersebut yang memahami pola fraud yang dilakukan? Hasilnya ternyata banyak yang belum mengetahui karena hal ini sesuai dengan kebijakan manajemen mengenai penjagaan kerahasiaan terkait dengan kasus. Kita lanjutkan dampak fraud karyawan. Kita lakukan pertanyaan lanjutan, bagaimana pemahaman karyawan terhadap dampak yang diakibatkan fraud bagi perusahaan maupun bagi fraudster yang melakukannya. Maka sebagian informan tidak terlalu peduli. Kemudian hampir semua informan itu takut atas dampaknya terkait dengan masa depan karyawan atau karirnya. Kemudian sebagian karyawan juga setuju bahwa fraud karyawan menyebabkan dampak yang besar. Di antara dampak fraud karyawan yang pertama adalah kerugian keuangan, yang kedua butuh waktu ekstra untuk penyelesaian, yang ketiga operasi bisnis terganggu, dan yang keempat merusak image perusahaan. Kita lihat di sini bahwa dampak terbesar fraud adalah kerugian finansial. Ini senada dengan penelitian Kalovia 2020, Su et al 2015, Yakin et al 2015, Zuberi ini Zenzi 2019. Lanjutkan upaya pengurus perusahaan mengurangi fraud karyawan. Kita lakukan interview pada manajemen bagaimana tindakan pencegahan yang sudah dijalankan perusahaan untuk mengurangi fraud karyawan. Maka perusahaan sudah memiliki standar operating procedure dan pedoman kontrol operasional sebagai internal kontrol. Jadi secara SOP sudah punya, kontrol operasional sudah punya. Tapi memang perusahaan cabang ini ada cabang baru sehingga karyawannya memang sebagian besar adalah karyawan baru. Kemudian berusaha menciptakan lingkungan yang baik. Jadi bertahap, pelan-pelan dilakukan pembenahan, menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan penerapan internal kontrol tersebut. Dan juga ketika ada fraud, maka celah-celah itu ditutup dengan cara perbaikan SOP, perbaikan pedoman operasional, dan juga perbaikan pada sistemnya. Perusahaan yang melakukan internal kontrol yang baik dapat mencegah peluang fraud. Ini berdasarkan statement dari Kazemian et al 2012 dan 2012. Kita lihat pengalaman kerugian yang perusahaan selama 3 tahun. Di tahun pertama 169,8 juta, turun menjadi 46,2 juta di tahun kedua, dan 15 juta di tahun ketiga. Jadi memang sudah penurunan yang cukup signifikan. Rekomendasi penelitian ini berdasarkan dari kelemahan atau celah yang masih ada di perusahaan tersebut. Di antara rekomendasinya yang pertama adalah financial monitoring sebagai red flag atas fraud, ini untuk mencegah lapping. Kemudian konfirmasi yang ketat kepada pelanggan atas transaksi, ini untuk mencegah skimming. Monitoring upname rutin atas semua aset perusahaan, ini untuk mencegah theft of all assets. Kemudian integrated operating system pada unit business outlet, ini untuk mencegah opportunity of all fraud scams. Dan juga pengawasan rutin dan internal audit pada unit business outlet, itu juga sama, ini juga untuk mencegah opportunity of all fraud scams. Penutup, kesimpulan dari penelitian ini, studi ini menemukan bahwa jenis fraud yang paling populer adalah penyalahgunaan aset yang mencakup manipulasi pencatatan atas pembayaran pelanggan, lapping, pengelapan uang setoran pelanggan yang tidak diserahkan perusahaan atau skimming, dan digunakan untuk kepentingan pribadi, dan pencurian atas aset dan pencurian aset perusahaan
atau type of inventories. Dari sisi departemen, hampir merata tiap departemen melakukan fraud, dengan keterjadian paling dominan di departemen finance dan ATM, departemen sales, dan kemudian departemen after sales. Faktor pendorong untuk melakukan fraud antara lain karena tekanan keuangan, karena pendapatan yang rendah, gaya hidup dengan kebutuhan hidup dan penghasilan, adanya peluang melakukan fraud, dan kurangnya pemahaman tentang perilaku fraud. Fraud karyawan mengganggu operasi bisnis, menghabiskan waktu dan sumber daya tambahan perusahaan, serta merusak image perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dan pengeluaran biaya sia-sia, dan profitabilitas perusahaan secara jangka panjang berdampak lebih rendah. Sebelum berakhir, saya akan update dulu publikasi jurnal di JIAP Sinta 2, Sinta 2 ya, penulis dengan Bapak Tarjo Haryadi. Alhamdulillah sudah diterima, sudah copy editing, jadi tinggal publish saja. Kemudian yang kedua dengan Prof Nizar di jurnal Share ada Sinta 2 juga, ini masih review. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.